Hai, assalamualaikum. Aku Melati Harahap. Di sini aku bakal bacakan cerita horor dari Twitter, dan nanti link cerita ini akan aku taruh di description box. Oke, untuk judul ceritanya sendiri yaitu Kukira Buah Kelapa Ternyata Kepala Pocong. And happy listening. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Keluarga saya sebelumnya dari Larangan, kota Tangerang ke Jepara. Waktu itu tahun 2005. Setelah kakek saya meninggal, kakek saya berwasiat kalau di rumah Jawa tidak ada yang nempati. Sepeninggal kakek saya, nenek tinggal sendiri di Jawa dan tidak ada yang menemani. Akhirnya, sepeninggalan kakek, keluarga saya yang sebelumnya tinggal di Larangan pindah ke kota Jepara menemani nenek. Nenek tinggal sendirian di rumah Jawa. Jadi tuh, kakek saya emang punya rumah dua. Yang satu di Larangan, satunya lagi di Jepara. Kakek saya kadang pulang pergi, bolak-balik Jepara Tangerang karena dua rumah itu. Tapi semenjak kakek saya sakit tahun 2000-an, kakek dan nenek saya tinggal di Jepara. Oke, lanjut. Akhirnya sekeluarga saya pindah dari Larangan ke Jepara. Kerja di sini, sekolah di sini, dan dididik di sini. Akhirnya kita tinggal di Jepara dong. Kita bingung nih. Kita harus bisa adaptasi dengan kehidupan di sana. Bahasa Jepara, dan lanjut kita skip aja waktu itu ke tahun 2013. Tahun 2013, saat itu saya sudah SMP kelas 3 dan adik saya waktu itu masih SD kelas berapa ya? Lupa anjir, antara kelas 4 atau 5 gitu. Iya, dia dulu masih lucu, sekarang ya gimana ya, kegantengan dia turun dari mamanya yang cantik. Kita di rumah Jawa tinggal berlima, ayah, mama, saya, adik, dan nenek, atau biasa aku sebut Mbah Uti. Rumah saya di Jawa itu bukan rumah yang model yang modern. Iya benar, rumah Mbah Uti itu bermodel rumah adat Jawa Tengah, yaitu joglo dengan tiang 4, menjulang, menompang atap. Dulu rumahnya sangat kuno dan klasik. Masih ada jam yang besar yang kalau setiap jam itu berbunyi deng deng deng. Gimana sih bunyinya? Ada bel juga yang kalau dipencet tuh ting tong. Assalamualaikum. Bentar, ada problem. Sangat asri, jujur nggak ada angker-angkernya. Rumah saya bener dah, bukan rumah yang menjadi problem di sini, tapi pohon kelapa. Yang masalah di sini ada di depan rumah saya, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa ini konon katanya seumuran dengan rumah saya yang di Jepara. Sekitar umur 120 tahun, sangat tinggi, menjulang, dan berbuah lebat. Tradisi di rumah saya, kalau buah kelapa itu jatuh, entah itu pagi, siang, atau malam, bahkan tengah malam pun kalau ada buah kelapa yang jatuh, di situ kita harus mengambil buah kelapa. Bukan kenapa-napa sih, jadi Mbak Utiku almarhumah suka makan dan minum kelapa di rumah itu. Dari Mbak Uti saya kecil pun suka sekali dengan buah kelapa. Awalnya sih biasa-biasa aja ketika ngambil tuh buah kelapa, karena setiap aku pulang sekolah SMP rata-rata jatuhnya buah itu pada sore hari. Ya memang karena Mbak Uti suka, ya kita ambilin dong buah itu. Pernah suatu hari saking sukanya Mbak Uti dengan buah kelapa, jam 10-an tuh mama saya, ayah belum pulang kerja, keluar ngambil kelapa buat Mbak Uti. Soalnya kalau nggak diambil, mbah saya sering cerewet kalau nggak diambil. Takut diambil tupang lah, musang lah, dan lain sebagainya. Wok. Dan akhirnya kejadian deh sama saya dan adik saya. Mohon maaf loh, kalau ini ada sedikit cerita lucunya, soalnya ini memang terjadi asli, no bohong. Malam itu tiba mbah yang di Kudus, ayah dari mama, saya sedang sakit di rumah sakit. Akhirnya dapat gantian tuh yang jaga, dapat gantian giliran ayah sama mama yang jagain. Otomatis kita tinggal bertiga dong. Ya, saya sama Mbak Uti
di Krian. Ayah berbisik ke aku ketika mau pergi, "Mas, kamu kalau disuruh Mbah Utin nanti ngambil kelapa malam-malam, ambil aja. Aku tahu Mas Bian bisa kok. Cuma saran ayah jangan ada pikiran macem-macem atau kosong. Setan suka masuk ke pikiran kita, lalu menggoda kita dengan wujud yang beraneka ragam. Kalau kamu takut, jangan ada pikiran kalau ada setan atau genderuwo, Mbak Kunti atau pocong. Kamu fokus sama buah kelapa. Adik bangunin, suruh nemenin." "Iya ya, tenang," aku jawab. Akhirnya kejadian yang tidak akan dilupakan sama adik saya terjadi. Adik saya Faris emang anaknya penakut. Orangnya dari dulu udah didoktrin sama teman sepermainannya kalau ada setan yang selalu ngikutin kita. Kalau di kamar mandi ada yang ngintip dan sebagainya. Abis maghrib sesuai sholat di masjid, kita tadarus bentar di rumah sama Mbak Uti. Iya, bertiga doang. Jujur dulu aku sempat takut sama rumah Mbak Uti, saking takutnya. Kursi goyang yang biasa dipakai buat ngaji Mbak Uti aku patahin biar Mbak Uti nggak make lagi. Jahat? Enggak ya, karena emang udah ada rayapnya juga. Jadi dengan semangat pun aku hancurin dan patahin tuh kursi goyang. "Mbah, maaf putumu sing ndablek iki, aku wedi karo kursiku." "Cucumu yang nakal ini, aku takut sama kursi itu." Sebelumnya aku perjelas lagi nih ya, kondisi malam itu kamu tahu sendiri kan di kampung gimana, habis maghrib, sepi, nggak ada aktivitas, hanya suara lalu lalang motor yang waktu itu jarang banget yang lewat. Kita skip langsung di jam 11-an. Ayah masih di sana bersama mama saya nemenin Mbah di rumah sakit Kudus. Tapi ayah sempat cerita waktu dia pulang dari rumah sakit, kalau waktu di rumah sakit memang udah ada rasa ada yang bakal ganggu anaknya berdua. Tapi ayah biarin karena itu pocong yang nemenin saya waktu kecil. Cuma pengen ketemu aja sama aku yang udah besar dan akhirnya udah punya adik. Tapi nggak gini juga kali, mau ketemu jangan bikin trauma adik saya. Akhirnya malam tuh jam 11 sudah pada tidur, cuma TV emang masih nyala. Soalnya adik aku nggak bisa tidur kalau nggak ada suara yang nemenin. Terus anggota badannya setidaknya harus nyentuh badan saya kalau saya tuh masih nemenin dia. Penakut, tapi udah laku dan udah punya pacar sekarang. Hello, mending pacarmu kasih ke aku deh. Masmu masih jomblo ini. Aku masih bangun dong. Dulu aku suka nonton sinetron Cinta Fitri. Wak. Jadi sampai malam pun aku tonton. Tiba-tiba adik aku bangun. "Mau kemana Ponggi elek? Pakai ini aja. Mau pipis mas, jangan dimatiin TV-nya kalau udah nonton. Wedi aku mas, takut aku mas. Disiram mo yang banyak." "Iya bawel." Aku mulai iseng dong. "Hey Riz, jangan lihat ke atas kalau pipis." Duk duk duk, suara kakinya lagi lari karena ketakutan. Aku isengin. Opo Thomas, aku wedi ki lo." Aku balas, opa tok kok wedi, aku kan bilang bener kalau pipis jangan lihat atas, nanti pipisnya nggak jelas ngarahinnya kemana." "Asem kowe mas, awas aja besok." Ding 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 ding, jam itu berbunyi sangat keras, tapi anehnya ini baru jam setengah 12 kok udah bunyi. Biasanya jam itu berbunyi kalau tepat jam 11, 12. Lah ini oke, aku masih husnuzon dong, mungkin jam ini udah rusak, maklum udah tua. Nyerimin nggak sih? Enggak ya? Apa dihapus terus ganti judul? Pong, siram dulu kencing kamu, nanti setan malah suka loh sama kamu, ditemenin tidur nanti. Lari ngibrit ke kamar mandi, nyiram sebentar, terus di dekat aku. Itu kok jam bisa bunyi mas, padahal belum jam 12 loh. Lah,
Iya, kan aku bingung dek. Ting tong, assalamualaikum. Adek, ini apalagi coba yang datang? Ayah sama mama udah janji nginep di sono. Ini siapa yang mau masuk ke rumah kita? Dalam hati aku ngomong gitu kan. Sebentar. Dek, aku tadi pamitan pergi ke rumah sakit sama mama. Tapi kok ini ngomongnya pulang dari kerja? Ayah sama mama nggak di luar. Ayah kan pulang kerja, mama kan di rumah. Jancu, ini bukan ayah saya, ini di luar. Anjir, aku merinding kalau ingat kejadian itu. Aku bilang gini ke adek, dek cepet telepon ayah pakai HP-nya, mas di kasur cepet. Akhirnya ditelepon dong ayah saya, tapi nggak diangkat. Mas cepet, ayah capek. Aku refleks teriak sambil baca andalanku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu bukan ayah saya, pulang sana. Diam sejenak. Deng deng deng. Ting tong. Assalamualaikum. Deng deng deng. Ting tong. Assalamualaikum. Ting tong, assalamualaikum. Anjir, aku sama adik aku udah takut bener waktu itu. Sautan itu bunyi. Duk 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 duk. Ting tong, assalamualaikum. Duk duk. Mas, cepet buka. Duk duk. Anjir, aku takut demi apapun. Pelukan sama adik aku, sinetron cinta TV-nya saya kencengin. Bodoh amat anjir, takut itu cowok. Duk duk duk. Deng deng deng. Ding tong. Assalamualaikum. Terus ada yang nyolek kita dong di depan TV. Pas nengok ke belakang, wah pocong. Plak ditampar kita dong sama Mbak Uti. Kurang ajar cucuku ngatain Mbah pocong. Lah, lagian Mbah pakai mukena sama putih itu, muka kenapa Mbah? Gigi Mbak Uti juga merah, gimana nggak takut? Mbah habis sholat malam, kan Mbah udah tidur bentar tadi. Terus pakai bedak sama nyirih bentar. Lagian kalian berdua pada mainan jam sama bel malam-malam gini ngapain? TV dikencengin, Mbahnya kan bingung. Lagian Mbah, tadi ada kita di depan TV ketakutan Mbah. Ada yang ngaku-ngaku ayah di luar, mainin bel mulu. Terus ini jam, belum juga jam 12 udah bunyi mulu, kayak ada yang mainin. Ting tong, assalamualaikum. Mosok toke si Mbah yang mainin. Ya Allah, medeni kau Mbah. Ya wes, tak buka pintunya dulu. Siapa tahu bude Pak Demo dari Jakarta main ke sini. Akhirnya dibuka tuh pintunya sama Mbah saya. BTW di rumah jogloku dulu punya 3 pintu di depan rumah, kiri, tengah, dan kanan. Karena kiri kanan dibuka, kalau lebarannya dipakai hanya pintu tengah. Jadi ya Mbah cuma buka pintu tengah. Mas, Mbak, ada yang di luar. Saya dan adik saya ikut di belakang sambil bawa sapu sama raket nyamuk. Siapa tahu kalau itu maling atau sejenisnya. Tapi gak mungkin. Dan ketika Mbah Uti buka itu pintu, ternyata yang di luar nihil. Gak ada orang. Akhirnya Mbah Uti doa dan mau nutup pintu sambil ngomong, Mas Bian, sini aku bilangin, ada yang mau ketemu sama kamu. Cuma iseng doang. Apa-apaan, kalau mau ketemu ya nggak gini dong. Cara Mbak Kunti ketemu sama aku lebih manis dari ketemu si pocong ini, kampret. Udah yuk masuk, tidur di kamar Mbah ya, sambil nungguin ayah sama mama. Pas kita mau nutup pintu, duk, suara kelapa jatuh persis di depan rumah kita.
Nah, ambilin kelapa dulu, nanti tidur bareng sama aku. Kalau nggak mau ngambil, nggak usah tidur di kamar sama aku, kata Mbah dalam bahasa Jawa. Buset, ya udah kita langsung tuh berdua nyari kelapa itu di tengah kegelapan. Iya bener, saking takutnya kita nggak pakai senter nyari itu kelapa, anjir emang. Mbah masih nunggu di luar pintu. Nah, dapat tuh kelapa, emang ranum dan gede banget. Ya udah, aku tuh yang bawa kelapa itu, aku tenteng di tangan. Sumpah bener yang aku pegang itu kelapa. Soalnya aku sempat ketuk-ketuk tuh kelapa, tua apa muda, taunya muda. Kan Mbah jadi suka kan. Aku tenteng tuh kelapa, adikku ngikutin aja, tapi makin kesini makin ke rumah kok kelapanya berat banget. Aku cek masih bentuk kelapa. Nah, pas mau dicek sama Mbah kelapanya tuh apa enggak, aku angkat kan. Sini nang, tak cek ndise, aku cek dulu, kata Mbah. Tapi bau bunga kenanga sama bunga melati tercium di sekitar kita. Kita bertiga merasa bau dan mencari penyebab bau itu. Pas mau lihat ke bawah dan melihat ke buah kelapa, astagfirullah, gundul pecangis. Wah, pocong, ini Mbah kepalanya doang. Di tanganku ada kepala pocong. Anjir, aku buang tuh kepala. Tapi anehnya pas dibuang buah itu hilang, jadi bola api terbang entah kemana. Aku gak peduli, yang penting kita semua harus masuk rumah. Akhirnya kita masuk rumah, selimutan bertiga sampai subuh di depan TV. Cinta Fitri udah selesai. Sempet-sempetnya aku mikir Cinta Fitri. Akhirnya kita nggak bisa tidur sampai ayah datang jam 7 malam. Itu pun ayah buka kunci cadangan yang ia bawa biar bisa masuk. Dan akhirnya Mbak Uti cerita semua ke ayah. Ayah bilang ke aku, kalau dulu memang pernah diikutin pocong waktu masih kecil. Itu pocong yang sama, tapi mereka udah nggak ganggu lagi, udah ayah usir jauh pokoknya. Mama kaget dan shock jujur. Mbah cuma kaget dan kamu tahu kondisi saya sama adik saya. Kita sawan selama seminggu. Badan lemes semua. Mama ngerawat. Ayah sering doain di telinga dua anaknya sambil berkata, udah ya, jangan takut. Pertebal imanmu. Dan begitulah cerita saya dan adik saya ketika ketakutan berdua. Dan Mbak Uti udah meninggal tahun 2016. Sedih banget itu saya, karena Mbak Uti yang mengajarkan apapun etika dan adab Jawa seperti apa ketika saya pertama kali menginjak Jepara. Maaf kalau judul threadnya berlebihan. Ini cerita selingan sebelum aku cerita diikutin pocong sampai umur 2 tahun. Hai, oke, terima kasih. Cukup sekian ceritanya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin sampai akhir cerita. Dan please komen dan juga share, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel YouTube aku. And thank you. Assalamualaikum.